Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 16 April. Judul dari materi kita hari ini adalah prioritas hidup. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Dari Injil Yohanes bab 17 ayat 4. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, ketika Petrus masih seorang nelayan muda di Galilea, tidak ada yang menyangka dia akan menjadi pemimpin kegerakan kelas dunia. Selain itu, dia tidak punya pendidikan yang memadai dan mungkin akan menghidupi sisa hidupnya dalam ketidakjelasan. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Dan waktu Petrus bertemu Yesus, prioritasnya berubah. Sama seperti banyak pemimpin lain, Petrus belajar menaruh yang terpenting sebagai prioritasnya. Bahkan Alkitab banyak menceritakan tentang ketidakkonsistenannya dan keputusannya yang irasional. Tetapi semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama Yesus, semakin dia belajar perbedaan antara aktivitas dan pencapaian. Seperti Petrus, pemimpin besar berubah seiring waktu. Mereka mempelajari apa yang harus dan tidak harus mereka perbuat. Itu semua dimulai dengan keinginan untuk menjadi unggul. Ketika Anda menempatkan hasrat Anda pada apa yang paling penting, kepemimpinan Anda akan menanjak naik. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita belajar dari seorang nelayan yang bernama Petrus. Pada mulanya Petrus adalah seorang nelayan biasa, seorang nelayan pencari ikan, kasar, tidak berpendidikan, dan semua yang tidak memadai untuk disebut sebagai seorang pemimpin besar. Petrus dipilih oleh Yesus untuk menjadi orang penting, seorang calon pemimpin kelas dunia. Petrus yang kurang berpendidikan, kasar, dan sering kali berubah-ubah, dibentuk oleh Yesus untuk menjadi pemimpin besar. Apa yang membuat Petrus semakin baik dan menjadi seseorang yang bisa diharapkan? Petrus menempatkan hasratnya pada hal yang paling penting. Dia tahu prioritas utamanya. Dia tahu apa yang perlu dia perjuangkan. Apapun keadaannya, seperti apapun kemampuannya, serendah apapun kemampuannya, dia bisa menjadi besar karena Tuhan. Tapi Petrus harus punya modal. Modal yang paling penting adalah mau. Tuhan memberi kepada kita kebebasan untuk memilih, dan Petrus memilih yang tepat. Dia menempatkan hasratnya pada hal yang paling penting, dan dia menanjak naik dalam kepemimpinan, terus naik sampai pada puncaknya. Kita kenal Petrus adalah salah satu tiang gereja yang membangun organisasi ini begitu besarnya dan menjadi soko guru gereja. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, Anda juga dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin yang ilahi, pemimpin yang baik. Caranya bagaimana? Bergaullah lebih akrab dan lebih lama bersama Tuhan. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan bersama Yesus, Anda akan menjadi pemimpin yang handal. Percayalah, Petrus menghabiskan banyak waktunya bersama Yesus. Tidak pernah sedetik pun dia berpikir berpisah dari Yesus. Tapi waktunya tiba, Tuhan diambil dari sisinya, tetapi dia sudah siap dan dia menjadi pemimpin yang besar. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, pertanyaan kita hari ini, apa yang jadi prioritas Anda? Selamat belajar dan berlatih terus-menerus mencari prioritas yang paling utama dan paling penting, dan tempatkan hasrat Anda di sana. Tuhan memberkati kita semua. Amin.